Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 Farmasi B akan menjelaskan tentang formulasi dan evaluasi sediaan krim asiklovir. Sebelum itu, kelompok 4 terdiri dari Aulia, Monica, Andina, Vita, Afifah, dan Mita. Selanjutnya, yuk kita ke formulasi dan evaluasi sediaan krim asiklovir. Berikut adalah alur pikir kami dalam perencanaan pembuatan formula, di mana krim yang akan kami buat ini ditujukan untuk penggunaan dermatologi topikal, sehingga kami pilih asiklovir sebagai bahan aktif. Namun untuk mencapai spesifikasi sediaan yang baik, kami membutuhkan beberapa eksipien agar krim yang kami buat ini dapat diaplikasikan. Yang pertama, untuk melindungi sediaan saat dimasukkan ke dalam tub, kami tambahkan dinatrium eta sebagai zat pengompleks. Kenapa? Karena kemampuannya untuk mengikat ion logam dan aluminium sangat baik. Untuk mengikat air pada sediaan supaya tidak menguap, kami tambahkan parafin liquid sebagai emulien. Selanjutnya, untuk mencegah pertumbuhan mikroba, kami tambahkan dipagin dan dipasol sebagai pengawet, di mana dipagin ini bersifat spektrum luas terhadap bakteri gram positif dan negatif, jamur, toksisitas rendah, stabil dalam rentang pH yang luas, dan mudah digunakan dalam berbagai jenis produk. Nah, dipagin dan dipasol ini akan mendapatkan kombinasi pengawet yang baik dan akan saling menguatkan aktivitasnya. Kemudian, agar sediaan tidak mudah tengik, kami tambahkan BHT sebagai antioksidan. Kemudian, untuk menurunkan tegangan antara muka minyak dan air, kami gunakan asam stearat dan TEA sebagai emulgator. Karena TEA akan membentuk suatu emulsi tipe oil in water yang sangat stabil apabila dikomunikasikan dengan asam lemak bebas, di mana asam lemak yang sesuai dengan TEA ini adalah asam stearat karena tidak mengalami perubahan warna. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa krim dengan menggunakan asam stearat dan TEA sebagai emulgator akan stabil selama penyimpanan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kelarutan bahan obat, kami gunakan gliserin sebagai kosolven dan aqua sebagai pelarut. Selanjutnya adalah formula lengkap dengan kadar yang kami pilih. Di sini kami membuat 3 formula dengan berat masing-masing formula adalah 5 gram. Perbedaan dari 3 formula tersebut terletak pada konsentrasi emulgator, yakni asam stearat, di mana formula 1 12%, formula 2 13%, formula 3 14%. Untuk bahan-bahan yang lain adalah sama sesuai dengan yang tertera pada gambar. Nah, ini adalah perhitungan dan pengambilan dari masing-masing bahan yang akan kami buat. Teman-teman, mari kita simak bagaimana sih cara pembuatan sediaan krim dengan bahan aktif asiklovir. Yang pertama, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Berikut merupakan alat-alat yang dibutuhkan. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu asiklovir sebagai bahan aktif, asam stearat, triethanolamine, parafin liquid, Na2-eta, nipagid, nipasol, BHT, gliserin, dan aquaden. Untuk cara pembuatan sediaan krim terbagi atas 2. Yang pertama, fase air, dan yang kedua, fase minyak. Fase air, yang pertama, dilarutkan nipagin 0,004 gram dan nipasol 0,001 gram ke dalam gliserin. Ditambahkan Na2-eta sebanyak 0,0025 gram. Dipanaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius dan diaduk hingga homogen. Fase minyak dilakukan dengan cara yang pertama, dicampurkan asam stearat 0,7 gram, parafin liquid 1,25 gram, dan BHT 0,0005 gram yang sebelumnya telah dilarutkan dalam parafin liquid ke dalam cawan menguap sampai homogen. Yang kedua, dipanaskan hingga semua bahan melebur pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 15 menit. Yang ketiga, dipanaskan mortar dan dikeringkan. Dimasukkan kedua fase ke dalam mortar yang telah dipanaskan, kemudian gerus kuat hingga terbentuk krim yang homogen. Langkah selanjutnya, dinginkan basis krim hingga suhu mencapai 25-27 derajat Celcius. Gerus halus asiklovir dalam mortar dan ditambahkan sebagian basis krim, gerus sampai homogen. Ditambahkan sisa basis krim sedikit demi sedikit dan gerus hingga homogen. Langkah selanjutnya, ditimbang krim untuk setiap tub sebanyak 5 gram di atas kertas perkamen, digulung menutupi sediaan krim. Dimasukkan gulungan kertas perkamen yang berisi krim, kemudian dimasukkan ke dalam tub dengan kondisi ujung tub keluar. Langkah terakhir yaitu ditutup tub dengan melipat bagian belakang yang terbuka menggunakan pinset dan diberi etiket serta brosur, kemudian dikemas dalam wadah sekunder.
Nah, pada uji evaluasi fisik ini ada beberapa uji yang harus dilakukan. Ada uji organoleptis. Tujuannya yaitu untuk mengamati warna, bau, dan bentuk dari sediaan krim. Kemudian untuk cara kerjanya yaitu dioleskan 0,1 gram sediaan pada sekeping kaca yang transparan. Lalu dilanjutkan dengan pengamatan organoleptis. Yang kedua, ada uji penetapan pH. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pH sediaan yang sesuai dengan pH kulit agar tidak mengiritasi. Alat yang digunakan di sini yaitu pH meter. Untuk cara kerjanya, yang pertama diletakkan pH meter ke dalam sediaan krim. Kemudian akan muncul nilai pH pada box. Nah, yang ketiga ada uji homogenitas. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa sediaan tersebut telah homogen sehingga dapat memberikan efek yang maksimal. Untuk cara kerjanya yaitu dioleskan tipis sediaan pada kaca. Kemudian diamati menggunakan Microsoft. Yang keempat yaitu uji stabilitas fisik. Tujuannya yaitu untuk menjamin stabilitas sediaan agar tidak rusak saat akan dikonsumsi oleh pasien. Alat yang digunakan yaitu sentrifugasi. Kemudian untuk cara kerjanya, yang pertama, sediaan ini dibiarkan dulu selama 2 bulan pada suhu kamar. Setelah itu diamati di setiap minggunya apakah ada pemisahan atau tidak. Lalu disimpan dalam lemari es pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius dan dibiarkan selama 1 minggu. Setelah itu dikeluarkan dan diamati apakah terjadi pemisahan atau tidak. Nah, yang kelima ini ada uji daya sebar. Tujuannya yaitu untuk menguji apakah daya sebar sediaan tersebut baik sehingga dapat diabsorpsi di kulit dan memberi efek yang maksimal. Cara kerjanya yaitu diletakkan sediaan sebanyak 0,5 gram di atas kertas grafik yang telah dilapisi kaca transparan. Setelah itu sediaan dibiarkan dan dihitung luas daerahnya. Kemudian ditutup lagi dengan lempengan kaca yang sudah diberi beban 5-30 gram dan dibiarkan selama 60 detik. Selanjutnya uji daya tercuci. Tujuannya untuk memastikan sediaan apakah mudah tercuci air atau tidak. Cara kerjanya, sediaan ditimbang sebanyak 1 gram, dioleskan pada telapak tangan, kemudian dicuci dengan sejumlah volume air sambil membilas tangan. Air dilewatkan dari buret dengan perlahan-lahan. Diamati secara visual sampai tidak ada sisa krim yang tersisa pada telapak tangan. Lalu dicatat volume air yang terpakai. Kemudian uji iritasi. Tujuannya untuk memastikan agar sediaan aman digunakan dan tidak mengiritasi kulit. Cara kerjanya, sebanyak 0,1 gram krim ditimbang, dioleskan pada kulit lengan bagian dalam dengan ukuran 2x2 cm. Kemudian ditutupi dengan kain kasa dan diplester. Setelah itu dapat dilihat gejala yang ditimbulkan setelah 24 jam pemakaian. Uji viskositas. Tujuannya untuk mencapai sediaan yang memiliki viskositas yang baik. Viskositas yang baik dapat memaksimalkan absorb obat ke dalam kulit. Alat yang digunakan yaitu viskometer Brookfield. Cara kerjanya, formula direplikasi 3 kali. Sediaan sebanyak 30 gram dimasukkan ke dalam pot salep, kemudian dipasang spandel dan rotor dijalankan. Untuk uji daya lekat, tujuannya untuk melihat berapa lama kemampuan krim untuk melekat. Alat yang digunakan yaitu kaca dan beban. Cara kerja uji daya lekat yaitu dilakukan dengan mengoleskan krim sebanyak 0,25 gram pada plat kaca. Kedua plat ditempelkan sampai plat kaca menyatu. Krim antara plat kaca ditekan dengan beban 50 gram selama 5 menit. Plat kaca saling menempel, dipasang pada alat uji daya lekat dan dilepas dengan beban 80 gram. Kemudian dicatat waktu saat kedua plat tersebut lepas. Selanjutnya yaitu evaluasi kimia. Yang pertama yaitu uji identifikasi, yang mana kita gunakan metode utama kromatografi lapis tipis. Di sini kita membuat 4 larutan yang kita sesuaikan formula pada Pharmacopoeia Indonesia. Kemudian kita lakukan prosedur yaitu totalkan secara terpisah masing-masing 10 ml larutan 1, 2, 3, dan 4 pada lempeng kromatografi yang telah dilapisi selosa F254. Kemudian masukkan lempeng dalam bejana yang berisi etil asetat. Biarkan merambat hingga bagian atas lempeng, kemudian angkat lempeng, biarkan kering di udara dan amati di bawah sinar ultraviolet 254 nanometer. Nah, bercak sekunder yang diperoleh dari larutan 1 tidak lebih intensif dari bercak larutan 4 yaitu 1,0%. Uji penetapan kadar. Uji penetapan kadar obat ini merupakan salah satu kontrol kualitas dalam menjamin keamanan suatu obat. Evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi biologi. Nah, yang kita lakukan adalah uji efektivitas pada formula kami menggunakan pengawet Nipagin dan juga Nipasol. Nipagin atau metilparaben merupakan pengawet yang biasa digunakan dalam sediaan semi solid dengan konsentrasi yang baik yaitu 0,02 hingga 0,3%. Sedangkan Nipasol atau propilparaben juga digunakan sebagai pengawet antimikroba dengan konsentrasi yang baik yaitu 0,01 hingga 0,6%. Nah, sudah paham kan bagaimana cara pembuatan dan evaluasi sediaan krim?
Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 이 깊은 두 눈에 날 같은 게 말없이 끝없이 속삭여